Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salawatullah malaikati wa anbiya'i wa rusuli wa khamanati arsyi wa jami' khalqi ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alaihi wassalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi seluruh sobat jati diri dimanapun berada. Semoga selalu dalam naungan Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekarang kita masuk ke episode ke-51 ya. Kemarin kita sudah banyak bicara tentang wahdatul wujud di dalam fitrah diri. Sejatinya yang dibilang wahdatul wujud atau perwujudan itu memang ada di dalam fitrah. Kita ini dihadirkan di alam ini sama Allah Ta'ala, dicipta semata-mata dengan tujuan dijadikan tempat dia atau wadah dia mentasbihkan af'al dia. Itulah yang dibilang wahdatul wujud, itu af'al dia yang ingin ditasbihkan. Dia mentasbihkan itu di dalam fitrah diri kita, manusia ini disematkan dengan menyematkan kudrah dan iradahnya. Kudrah itu kuasa dia ya, kekuasaan Allah berupa ruh yang dihembuskan. Di dalam ruh itu ada akal dan nafs, sementara iradah itu adalah batang tubuh yang kita pakai ini. Jadi iradah itu adalah keinginannya, kehendaknya. Jadi kita bisa memahami apa yang dia kehendaki itu di dalam fitrah diri kita ini. Karena dia zat yang maha besar, zat yang maha luas, tidak berawal, tidak berakhir, tidak berukuran, tidak berdefinisi, lasartun malaharpun, tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada yang bisa mewakilinya. Sementara dia sendiri ingin disaksikan, ingin ditasbihkan eksistensinya. Untuk itu kita diciptakan dalam batas. Kalau dia tidak berbatas, kita dia batasi. Itulah fitrah itu. Pentajalian dia itulah wahdatul wujudnya. Dia batasi dengan fitrah kita. Setiap manusia itu punya fitrah sendiri-sendiri. Kita dihadirkan di dalam bentuk yang sama. Dalam artian posisi kita secara biologis itu sama, kepala, dua mata, dua telinga, hidung, mulut, dua tangan, dua kaki, badan. Kita mempunyai bentuk yang sama, tapi kita mempunyai wajah yang berbeda, nama-nama yang berbeda, isi hati dan kepala yang berbeda. Dalam satu bentuk, tidak dalam satu bentuk, tapi dalam bermacam ragam perbedaan. Itulah yang dibilang fitrah itu, pembagian. Inilah yang seharusnya kita saksikan, bukan memaksakan diri menyaksikan sejatinya zatnya Allah. Jadi yang kita saksikan di dalam wahdatul wujud, perwujudan yang dia maksudkan itu af'al dia, yang dihadirkan di dalam bentuk kita ini. Kita dibagi dengan pembagian fitrah. Aku kebagian hadir di alam ini dengan fitrah, dengan nama seorang Ahmad. Dari situlah saya berjalan, saya menyaksikan kebesaran Allah itu di dalam dua kalimat syahadat itu dengan menyaksikan fitrah seorang Ahmad. Disitulah wujud Allah Ta'ala itu dengan af'al dia tasbihkan, dia fitrahkan supaya aku menyaksikan di situ. Jadi diri kita ini adalah ruang dia untuk mentajalikan af'alnya. Jadi kita tidak perlu sampai melebarkan pandangan, melebarkan wilayah kita, melewati batas. Kita dibatasi dengan fitrah diri. Diri inilah yang kita saksikan. Sebagaimana mula dia menegaskan di dalam surat Alaq itu ya. Perintah pertama yang Allah turunkan kepada beliau baginda Rasulullah yang mewakili seluruh umat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi yang menciptakan engkau dari segumpal darah. Diri inilah wadah itu yang Allah maksudkan untuk disaksikan, diri ini. Diri yang di dalamnya itu ada nama dia. Ada af'al dia. Sejatinya. Jadi kita membaca atau memahami Allah itu melalui penciptaan diri. Itu yang dimaksud dengan wahdatul wujud di dalam fitrah. Jadi jangan salah persepsi ya, kita memaksakan diri wahdatul wujud itu membicarakan tentang wujud Allah. Mengaku kita ini Allah. Tidak, bukan begitu. Kita ini adalah wadah yang Allah tasbihkan, yang dia kehendaki untuk mentasbihkan af'al dia itu. Hanya manusia yang dia kehendaki. Malaikat sekalipun dia tidak kehendaki, hanya manusia. Bersyukur kita hadir di alam ini sebagai manusia. Ini yang selalu saya ingin sampaikan.
Saya ingin selalu mengingatkan, selalu berbagi, supaya kita jangan lepas dari rasa syukur kita akan kodrat kita sebagai manusia. Banyak kita hidup di alam ini melalaikan diri, membelakangi diri kita sebagai manusia, bahkan banyak lebih cenderung masuk ke wilayah-wilayah mutasyir, wilayah-wilayah hewan. Bukan fitrah kita ini fitrah hewan, tapi cenderung berada di sini. Ini namanya mengkhianati fitrah diri. Kita tidak akan pernah berhadapan dengan Allah Ta'ala di sini. Kita hanya berhadapan dengan berhala-berhala ini. Nah, untuk itu jika ingin berhadapan dengan Allah di dalam fitrah diri itu, kita harus ada di wilayah kita, wilayah manusia, di mutmainnah ini ya, di wilayah aziz. Di sini seharusnya kita, ini yang kita perjuangkan. Ini saya selalu ulang-ulang, karena kenapa? Kenikmatan yang tiada tara itu kita dihadirkan sebagai manusia. Itu luar biasa tingginya, luar biasa rasa syukurnya, yang sama sekali manusia tidak menyadari itu. Dia hadir di alam ini dengan ketinggiannya Allah Ta'ala, dengan kesempurnaan dan kemuliaannya Allah. Sama sekali tidak sadari itu. Dia lebih cenderung memperbesar keinginan dia. Sehingga tanpa sadar dia mengkhianati jati diri dia. Membelakangi fitrah dia. Sehingga dia pun selesai di alam ini bukan di dalam konteks fitrah manusia ya. Kebanyakan dia keluar dalam fitrah-fitrah hewan. Hewan itu hanya mengutamakan pola pikir alam-alam keinginan, alam arus bawah, dan alam syahwat. Itu ciri binatang, ciri hewan. Hidupnya itu bagaimana dia kenyang dan bagaimana dia bisa mensalurkan syahwatnya atau eksistensinya. Itulah hewan itu. Kalau manusia tidak, dia ada di alam-alam wilayah kesadaran. Dari wilayah syudur, wilayah zauk, sampai wilayah-wilayah intelektual, kecerdasan. Itulah manusia. Jadi alam-alam atas ini, alam-alam malakut, alam-alam ketuhanan, itu wilayah manusia. Wilayah hewan itu wilayah bawah. Ini sekali lagi saya akan terus dan terus mengingatkan itu, supaya kita jangan lupa kita ini sebagai manusia. Jangan membanggakan diri kita di wilayah-wilayah mutasyib, nauzubillah min dzalik. Kita nanti akan merasakan sendiri bagaimana yang namanya ketinggian manusia itu ya, setelah kita berpulang ke rahmatullah. Bahkan siksaan api neraka sekalipun tidak sepedih daripada penyesalan itu. Yang lebih pedih dari seluruh siksa yang Allah pernah hadirkan itu penyesalan. Penyesalan dari apa? Bahwa pernah dia dihadirkan di alam ini dalam bentuk ketinggiannya Allah, kehormatan, kecintaannya, kebanggaannya Allah, VVIP. Dia tidak menyadari itu. Setelah dia berada di neraka, baru dia sadari itu. Itu yang lebih menyakitkan daripada azab yang ada di dalam api neraka itu sendiri. Penyesalan. Dia ada di ketinggian, dimuliakan Allah Ta'ala, turun di alam ini, dikawal dengan rahman dan rahimnya Allah. Keluar dari dari wilayah Nur Muhammad. Kawal di alam ini dengan rahman dan rahimnya. Luar biasa manusia itu. Tapi setelah dia hadir di alam ini, dia belakangi itu semua. Dia pungkiri itu semua. Dia menuntut wilayah-wilayah keinginan. Dia lebih cenderung bermain di wilayah-wilayah alam bawah. Daripada dia memfitrahkan diri, memposisikan dia, menyadarkan dirinya itu bahwa dia itu manusia. Yang harus benar-benar dia sadar, dia perjuangkan. Ini selalu saya hadir di sini itu semata-mata itu ya. Untuk saling mengingatkan itu bahwa kita ini manusia. Bukan hewan. Jadi perjuangkan jati diri itu. Karena manusia itulah yang Allah fitrahkan itu, yang Allah kehendaki mentasbihkan afal dia ya. Luar biasa, kehormatan yang sangat luar biasa. Sehingga nggak salah Allah singgung kita di surah Ar-Rahman. Dia tanya, nikmat aku mana yang kau ingkari? Nah itu. Jadi sebaiknya kita hadir di alam ini sebagai orang-orang yang bersyukur. Seharusnya begitu. Jangan banyak menuntut. Ayo kita perbaharui diri, ayo kita sadari diri, ayo kita berjalan. Jadi apa yang saya urai ini, apa yang saya sudah jelasin ini bukan saya mengarang, bukan karangan bebas, apalagi terjun bebas, tidak. Ini saya pengalaman saya dalam berjalan dengan izin Allah, dengan kesadaran yang Allah izinkan. Saya berjalan di wilayah ini, dan saya alhamdulillah tiba di namanya Nur Muhammad. Ini mim awal. Jadi banyak kita menyaksikan para penempuh, para ulama, para kiai yang khususnya di akhir zaman yang banyak warawiri di media medsos ya berbicara tentang Nur Muhammad.
pada sejatinya mereka belum menyaksikan Nur Muhammad yang sejatinya. Harus mampu tiba di dalam, menyaksikan dulu baru berbicara. Kalau cuma teori, ya kita hanya sekedar konteks book, hanya taklid, membaca apa yang sudah diurai sama beliau-beliau yang sudah pernah berjalan sini. Orang dahulu itu para wali Allah ya, seperti Syekh Abdul Qadir, Syekh Tahila, macam-macam beliau orang sudah Allah muliakan, yang mampu ketemu langsung. Sehingga beliau menyusun kitab itu bukan asal susun, itu pengalaman perjalanan spiritual beliau-beliau. Nah ya, penerusnya yang di akhir zaman ini kebanyakan taklid, mengutip membaca terus, mencocok logi dengan pola pikir dia. Bukannya dia berjalan, dia membuktikan keberadaan Nur Muhammad itu. Dia hanya mencocok logikan dengan pola pikirnya. Sebaiknya dia harus masuk ke wilayah Nur Muhammad. Dia harus mampu masuk ke sini, tiba di sini, bersaksi di sini, baru dia bisa sampaikan. Itu namanya kebenaran, bukan persangkaan. Kalau belum tiba di sini sudah menyampaikan, itu persangkaan. Jadi kalau orang yang sudah mampu tiba di Nur Muhammad, seperti inilah wujud Nur Muhammad itu. Sejatinya mim awal itu, dalam bentuk mim, lingkaran. Ini wajahnya Allah, nur. Wajahnya Allah, ilmunya Allah yang dibikin dalam konsep mim. Mim ha. Muhammad, mim ha, mim dal ini. Ditegaskan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ikhlas. Itulah wajah Allah itu. Jika di situ disebutkan, apabila engkau ditanya tentangku, ya Muhammad, katakan, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga mim itu terbagi atas 4 bidang, 4 pintu. Ini yang kalau mau sudah tiba di Nur Muhammad, dia akan menyaksikan proyeksi yang seperti ini. Sejatinya Nur Muhammad itu seperti apa ini. Masuk ke dalam, saksikan. Disitulah wajah Allah itu, ini wajah di sini. Setelah mampu berhadapan dengan Nur Muhammad, kita diizinkan masuk ke dalam, kita ketemukan sejatinya afal Allah itu yang dikatakan hu, perbendaharaan dia yang tersembunyi. Alhamdulillah aku diizinkan menyaksikan perbendaharaannya, dimaksud perbendaharaan Allah yang tersembunyi itu. Di sini saya tidak menyebutkan detail ya perbendaharaan, tapi saya hanya menyebutkan secara umum aja ya. Karena harus mampu tiba di sini dulu baru kita berbicara. Kalau belum mampu di sini saya udah urai-urai, wah itu jadi fitnah. Jadi yang perbendaharaan tersembunyi itu di alam ketuhanan itu hanya berbicara isyarat ya, berbicara huruf. Ada 7 huruf di dalam perbendaharaan Allah yang tersembunyi. Jadi 7 huruf inilah rumus Allah menciptakan alam semesta. Alam semesta ini terbagi 7 lapisan. Ada 7 lapis langit, ada 7 lapis bumi. Diri kita pun terdiri dari 7 susunan yang dibilang Al-Fatihah itu. 2 kaki, 2 tangan, kepala dan badan ini. Sisi, jadi dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terdiri dari 7. Jadi 7 itu juga yang ada di itu yang dimasuk perbendaharaan Allah. Cuma di dalam perbendaharaan itu dalam bentuk huruf-huruf. Ada 7 huruf di dalam itu. Tidak perlu saya spesifikasi untuk menjelaskan terlalu jauh. Itu hanya pembuktian. Di nama Allah sendiri aja ada 99 nama ya. Asmaul Husna itu 99. Kalau kita bagi 7, jatuhnya ini 17. Ini menjadi rakaat salat. Jadi sumbernya itu 7. Sehingga ini yang terjadi rakaat di dalam salat itu 17 rakaat kita dalam salat. Itu bukti ya kalau kita sudah masuk ke dalam. Itu yang kita akan saksikan. Sejatinya yang dimaksud dengan Nur Muhammad itu. Jadi nggak halu gitu. Nggak menghayal. Apalagi mencocok-cocok logikan. Enggak. Kita benar-benar menyaksikan itu secara utuh. Nah, sebaiknya begitu. Cuma untuk tiba ke wilayah Nur Muhammad, bisa tiba masuk ke dalam ini, mim awal ini, kita harus ketemu yang namanya mim akhir. Siapa itu mim akhir? Itulah beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah. Nanti dengan izin beliau, karena beliau yang pegang kunci ini, beliau yang dimandatkan, beliau yang dikuasakan sebagai mim akhir itu. Kita tidak kucuk-kucuk langsung bisa masuk ke sini, harus dengan seizin beliau. Apakah saya sudah mendapat izin masuk ke sini? Iya. Jadi saya menjelaskan ini bukan sekedar mengarang bebas, tapi saya sudah ada referensi dan sudah alhamdulillah Allah izinkan berhadapan dengan beliau, dan beliau sendiri yang langsung membeatkan dengan izin Allah, membeatkan ke saya, memberi saya legitimasi atau izin untuk masuk ke sini. Legitimasinya apa ini?
Ini yang waktu saya berhadapan dengan beliau, ini yang beliau beatkan ke saya. Dan ini alhamdulillah diizinkan untuk saya sampaikan. Maaf ya, saya bukan melebih-lebihkan, tidak. Tapi ini buktinya. Inilah yang saya terima langsung dari beliau ini. Beliau berpesan, masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah. Murnikan tauhid, ikhlaskan amal perbuatan, semayamkan ruh dan jasad di dalam nur Muhammad. Baru yang kelima, yang terakhir, rempuh keabadian di sisinya, di sisi Allah. Itu yang aku terima langsung dari beliau. Jadi aku sampaikan ini sekali lagi, mohon maaf, bukan karangan saya, bukan karangan bebas, tapi sudah berdasarkan referensi dari beliau yang pemilik mim akhir itu, Rasulullah SAW. Beliau yang sudah izinkan. Kalau tidak melalui ini, kita melakukan tiba ke sini tidak akan bisa. Harus melalui beliau, harus izin beliau. Demikian yang pengalaman saya dalam berjalan. Jadi yang saya ungkapkan ini, yang saya coba berbagi kepada saudara-saudara saya sesama muslim ya, sesama mukmin, semata-mata ini pengalaman spiritual yang saya jalani. Dan insya Allah dilegitimasi sama beliau. Sehingga saya mampu menjabarkan perjalanan ini secara detail. Kalau kita maksakan ke sini tanpa izin dari sang pemilik Nur Muhammad itu sendiri, yang disematkan sama Allah Ta'ala, ya beliau baginda Rasulullah, tidak akan bisa kita tiba di mim awal. Adapun yang dijelaskan, kita hanya mentaklid aja yang sudah pernah para ahli itu yang pernah masuk ke sini, beliau menyusun kitab, kita hanya menyadur aja, mencocok logika. Itu kurang afdol ya, jadi harus disaksikan dulu, segala sesuatu disaksikan, kita sudah melihat, baru kita cerita, itu baru nyata namanya. Jadi yang saya jabarin ini, inilah perjalanan yang sejatinya saya temukan dengan izin Allah ya. Saya juga berpesan kepada sahabat-sahabat saya, sahabat jati diri yang sudah pernah saya urai di sini. Ini bukan saya meramal-ramal dirinya, atau saya mencoba mencari sisi lemah atau tidak. Yang sudah dipetakan di sini, saya mohon dengan sangat benar-benar dipahami. Setidak-tidaknya satu kaki beliau itu, sahabat-sahabat saya sudah ada di sini dengan izin. Sudah diizinkan, satu kakinya sudah di sini. Kaki berikutnya tinggal bagaimana dia harus praktek dengan sesungguhnya. Dia benar-benar berjalan di wilayah ini. Tujuannya saya sudah petakan di sini semua. Kalau kita mau berjalan langsung dengan sendiri, langsung mau berhadapan dengan Nur Muhammad langsung, walau alam bisawab ya. Semua itu hidayah Allah. Jadi kita nggak akan pernah bisa mengandalkan ilmu kita aja atau amal kita yang sudah berjilid-jilid, bertumpuk-tumpuk, enggak, bukan begitu. Semua dengan hidayah Allah. Allah yang berkenan, Allah yang izinkan. Ini yang saya jalani. Jadi apa yang saya coba bentangkan di sini, sekali lagi bukan karangan saya ya, bukan, saya nggak lagi mengarang bebas di sini, apalagi terjun bebas, tidak. Saya ngajak sini berjalan. Disinilah selayaknya kita memperjalankan ilmu dan amal kita. Dan kenapa saya berbicara tentang ini? Karena saya sudah dapat izin untuk menyampaikan. Sudah lama saya tahu saya mengalami perjalanan ini, tapi baru dalam waktu dekat ini saya diizinkan menyampaikan. Karena itu perintah disampaikan, saya sampaikan. Demikian ya. Jadi apa yang sudah saya sampaikan kepada sahabat-sahabat saya yang saya sudah uraikan di sini, saya berpesan, tolong itu dipahami, dipraktek, jangan cuma mendengar aja atau cuma menyaksikan aja. Coba dikaji, dikoreksi, coba ditelusuri, berjuang. Karena umur kita nggak tahu kapan kita habis. Dan ini sudah akhir zaman. Sudah mungkin ini sudah waktunya Allah juga izinkan aku membuka ini. Berhubungan dengan akhir zaman. Tapi fokus kita di akhir zaman itu sekali lagi diri ya. Bukan akan apa yang terjadi di akhir zaman, bukan. Kehebohan hiruk pikuk di akhir zaman itu bukan itu tujuan kita dalam berpikir. Fokus kita itu ke diri. Iqra bismi rabbikal ladzi, baca itu diri. Tidak usah sibuk dengan berbicara, wah ini sudah mau kiamat. Sibuk dengan kiamat, mempersiapkan diri kiamat. Ini mau turun Imam Mahdi, sibuk mencari siapa Imam Mahdi, bahkan ada yang mengaku-ngaku dia sebagai Imam Mahdi.
Buat apa? Bukan itu fokus kita. Bahkan ada yang sibuk berbicara tentang Dajjal, Ya'juj Ma'juj. Hal-hal yang belum terjadi sudah kita hebohkan. Jadi parno kita. Jauh dari substansi. Substansi kita itu diri, ikro. Itu yang harus kita ketahui. Karena itulah sejatinya kita hadir di alam ini. Itu amanah yang Allah amanahkan ke kita. Jangan melebar kemana-mana. Apalagi sekarang lagi seru-serunya, lagi heboh-hebohnya ini perang Iran sama Israel ini, sama Amerika. Banyak spekulasi, banyak narasi yang menjauh dari substansi. Sekali lagi, substansi kita ini diri ya. Siapa kenal dirinya? Kenal dia Tuhannya. Kalau itu ingin dikenal, ingin diketahui, tidak ada media, tidak ada tempat selain diri. Ayat pertama turun pun surat Iqra berbicara tentang diri. Itu yang dibilang wahdatul wujud itu. Allah mewujudkan diri, mentasbihkan diri dia di dalam penciptaan diri kita berupa kudrah iradah. Itulah af'al dia, itulah wahdatul wujud yang harus kita lihat. Af'al dia, bukan zatnya. Kita pahami dengan fitrah kita yang sudah dijatahkan. Karena kita nggak mampu menelusuri dia secara luas, secara umum. Karena dia zat yang maha luas. Tidak berawal dan tidak berakhir. Bagaimana kita mendefinisikan sesuatu yang tidak terdefinisi? Yang tidak ada ukurannya, yang tidak terjangkau. Untuk itu, dia bikin fitrah diri kita ini sebagai batasan. Ada mim awal dan mim akhir. Kita dibatasi. Disitulah kita bisa menyaksikan Allah dengan fitrah diri kita. Itu yang dimaksud dengan wahdatul wujud. Aku hadir dengan fitrah diri seorang Ahmad. Fokus ke Ahmad. Pahami seluruh perjalanan hidup itu. Kenapa si Ahmad ini berjalan di alam ini? Sosok seorang Ahmad. Seluruh kegiatan hidup dia dalam sadar maupun tidak sadar selalu bersinggungan dengan formasi Ahmad itu. Begitu. Itu yang kita saksikan. Jadi kita bisa menyimpulkan diri saya ini, saya seorang Ahmad itu memantulkan af'al dia yang mana. Itu yang kita saksikan. Jangan memaksakan melewati batas. Jadi halu kita. Makanya banyak orang-orang spiritual itu ya, orang-orang yang mencoba menjalani di wilayah-wilayah rohani, spiritual, yang hanya berjalan di wilayah persangkaan, yang tidak memakai konsep yang sejatinya. Ia kebanyakan statement pada halu-halu semua. Ada yang berbicara reinkarnasi, katanya hidup ini mati terus hidup lagi, melakoni yang lain. Aduh, itu bagaimana? Itu udah sangat halu itu ya. Terus mengingkari adanya azab kubur. Jadi sesuatu yang sudah ditegaskan di dalam syariat itu banyakkan diterjang ya sama orang-orang yang mencoba bermain di wilayah rohani. Pada dasarnya mereka bukan di wilayah rohani, wilayah batin. Mereka bersinggungan dengan alam-alam batin, yang alam-alam indra, masih di alam indra. Kebanyakan terseret, kalau masih di alam bawah itu, kebanyakan mereka berinteraksi dengan alam-alam jin. Jadi banyakkan bisikan dari jin. Yang membisikkan hal-hal yang aneh-aneh, yang halu-halu, yang dia benarkan itu. Wah, bahaya. Nah, itu. Jadi sebaiknya menjelaskan segala sesuatu itu kita saksikan dulu. Minimal sekali kita berhadapan dengan. Idealnya kita berjalan itu sesuai fitrah diri, bolak-balik ke sini menyaksikan Nur Muhammad. Di sini kita Isra Mi'raj. Kalau boleh Rasulullah Isra Mi'raj langsung ke zat Allah Ta'ala. Kalau kita hanya sampai di sini, sampai di Nur Muhammad, harus bisa. Untuk tiba di Nur Muhammad mim awal itu, kita harus berhadapan dengan mim akhir. Harus seizin mim akhir. Beliau baginda Rasulullah SAW bin Abdillah. Harus ketemu. Saya alhamdulillah dengan izin Allah diizinkan. Dan bukti dari pertemuan saya dengan beliau ini. Ini yang beliau wasiatkan ke saya. Sehingga saya bisa masuk ke wilayah ini. Ini tiketnya. Masuklah engkau ke dalam Islam secara kafah, murnikan tauhid, ikhlaskan amal perbuatan, semayamkan ruh dan jasad di dalam Nur Muhammad. Lempuh keabadian di sisi ini. Ini aku terima langsung dari beliau.
Dan di sini juga terjelaskan yang dimaksud Islam kafah itu seperti apa, tauhid murni itu bagaimana, ikhlas itu bagaimana. Saya sudah jelaskan semua secara detail. Jadi di sini saya tidak mengarang bebas ya. Nah, jadi kalau kita ingin berbicara Nur Muhammad, saksikan langsung, jangan hanya taklid. Udah taklid kita cocok logi lagi, seakan-akan kita sudah merambah di wilayah itu. Kita harus pahami betul. Jadi yang saya sudah pernah jabarkan tentang Nur Muhammad itu inilah wajah Allah Ta'ala itu, Nurullah. Jadi ilmunya Allah di dalam konsep mimha mindal, sehingga disebut Nur Muhammad. Kita bisa saksikan sejatinya Nur Muhammad itu di dalam surat Al-Ikhlas. Wajah Allah itu di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini wajah Allah itu. Di pintu pertama itu berbicara tentang tauhid, kedua itu tentang akhlak, ketiga itu tentang ikhlas, keempat itu pintu sabar. Di dalam setiap pintu ini ada anasir yang melakoni alam ini, yang menjadi alamnya anasir. Bahwa di wilayah pertama itu anasir api, pintu kedua itu anasir angin, ruku, di ketiga itu anasir air, itu posisi sujud, anasir keempat itu anasir tanah, posisi duduk. Jadi profilnya pun ini berdiri, ini ruku, ini sujud, ini duduk, ini posisi sholat. Jadi kita menyaksikan Nur Muhammad itu dalam aplikasi nyata yang kita dalam perbuatan itu sholat. Ini. Nah, kalau ingin masuk ke hakikat yang sebenarnya Nur Muhammad, ini yang kita akan ketemukan. Dan ini dijaga oleh para malaikat. Pintu pertama yang jaga malaikat Jibril alaihissalam, pintu kedua itu malaikat Mikail alaihissalam, pintu ketiga malaikat Israfil alaihissalam, pintu keempat malaikat Israel alaihissalam. Ini dijaga ketat oleh beliau. 4 malaikat ini. Kita masuk ke sini harus izin juga para malaikat ini. Kita salam ke beliau, izin baru bisa. Tidak semudah kita berbicara aja. Jadi saya sudah uraikan ini bukan karangan bebas ya. Jadi pengalaman saya di dalam berjalan dengan izin Allah ya. Aku diizinkan dan aku mendapat ridho, dapat restu dari mim akhir beliau baginda Rasulullah, sehingga aku diizinkan bisa masuk ke sini menyaksikan secara utuh. Dan ada perintah saya menyampaikan di umur saya yang sekarang 53 turun perintah itu. Alhamdulillah ini pun diizinkan untuk kita berbagi di sini. Jadi bagi sahabat-sahabat jati diri saya yang saya sudah urai di sini, intinya beliau-beliau itu sudah ada kaki satunya di sini, sudah menapak satu kakinya. Kalau dia sadari, tinggal bagaimana dia membuktikan di sini dengan perjalanan yang sesungguhnya, baru dia akan masuk ke wilayah dia. Jadi bagi mereka juga yang ingin dipetakan, Bismillah, ayo. Nah, di sini saya hanya sebagai pemandu ya, menemani bagaimana kita berjalan. Karena ini sejatinya harus kita jalani dalam hidup. Kita baru pulang melewati ini. Kalau kita pulang ke Allah Ta'ala tidak melewati jalan yang benar, ya kita nyangkut di wilayah alam bawah, keluar dari alam ini dengan fitrah-fitrah hewan. Nauzubillah min dzalik. Nah, inilah jalan pulang ya. Jangan sampai kita pulang sekali lagi tidak di dalam fitrah manusia. Fitrah manusia itu di mutmainnah ini. Disinilah fitrah ketenangan itu, mutmainnah. Kenapa dibilang tenang? Karena sudah tercapai keseimbangan antara jasad sama jiwa itu nafs. Keseimbangan dalam pola pikir, keseimbangan dalam pola rasa, keseimbangan dalam pola kesadaran di sini. Khusyuk, fokus itu ini. Yang dibilang khusyuk itu satu titik ya, fokus keseimbangan. Kalau dia nggak seimbang, dia nggak akan khusyuk. Ini di sini cuma ini. Nah, baru dia akan masuk ke wilayah radiyah. Ini wilayah takwa. Kalau di sini nih kita wilayah akhlak ya. Mutmain itu akhlak. Akhlakul karimah. Setelah dia mampu tiba di akhlakul karimah sejatinya akhlaknya Rasulullah, baru dia akan bisa berserah di sini, masuk ke wilayah radiyah, berserah, baru dia akan dianugerahi ridho Allah Ta'ala, baru dia disempurnakan sebagai seorang hamba kami. Jadi ini wilayah takwa, taat, qanaah, wara. Jadi takwa itu kepanjangan dari taat, qanaah, wara. Taat itu di radiyah, qanaah itu di maradiyah, wara itu di kamil. Ini wilayahnya. Nah, jadi yang sudah sekali lagi sudah saya pernah urai di sini, saya hanya berpesan demikian ya.
Tolong dipahami karena ini diri kita, bukan siapa-siapa. Kita yang akan menjalani hidup ini di dunia dan di akhirat. Di dunia ini kita baru belajar hidup, bukan hidup sesungguhnya. Di sini baru belajar hidup. Kita hanya suruh belajar, suruh baca, suruh saksikan. Setelah di sebelah itu baru namanya hidup. Ya, kita berharap kita hidup setelah mati itu hidup yang sesungguhnya, hidup yang merdeka, selamat. Tidak perlu nyangkut segala macam, tidak perlu ditanya-tanya, dipersulit di sana. Kita sudah langsung merdeka. Ini di wilayah mutmainnah. Ini yang diakui, ini yang langsung dipanggil sama Allah Ta'ala. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannah. Jadi di mutmainnah ini, jangan di sini amarah lama mulhimah. Kita berjuang keluar dari sini. Ini pengkhianatan diri. Ini wilayah berhala, wilayah orang kaku di sini. Orang-orang fanatik, orang-orang taklit, orang-orang pokoknya kaku di sini dia. Seperti batu itu, seperti berhala itu batu. Kaku, berhala itu kenapa dibikin dari batu? Karena kaku dia. Pola pikirnya kaku, pola rasanya kaku, pokoknya kaku lah orangnya di sini. Jadi keluar dari wilayah-wilayah batu ini, wilayah-wilayah kekakuan, masuk ke wilayah fitrah kita manusia. Jadi demikian ya, kita untuk berhadapan dengan Nur Muhammad ini adalah sejatinya perjalanan hidup kita. Disinilah penghabisan kita semua. Seluruh para nabi, perjalanan beliau-beliau habisnya di sini. Seluruhnya habis di sini di Nur Muhammad. Harus habis di sini. Kita harus tiba di sini baru kita selamat namanya. Kalau menyangkut di amar Allah mulhimah, waduh. Setelah ke-12 minimal kita di mutmainnah, aman. Kita berharap kita tuntas di sini. Ini namanya merdeka, habis tuntas. Kalau di sini baru selamat, kalau di sini merdeka. Jadi yang saya sudah bentangkan itu, saya sekali lagi saya pesankan, sebisa mungkin beliau-beliau itu dengan kesadaran, dengan benar-benar hakul yakin, keinginan yang kuat untuk melepas diri dari amarah lama mulhimah, minimal masuk di mutmainnah, berjuang. Mampu berjuang di sini. Itu yang saya harapkan ya. Karena satu kaki beliau-beliau sudah saya bentangkan di sini, sudah ada di sini. Kalau disadari, insya Allah selamat bisa tiba di sini dengan izin Allah. Jadi apa yang saya dapatkan ini sekali lagi bukan saya mengarang bebas. Saya sudah dilegitimasi di wilayah ini sama Allah Ta'ala dengan beliau, izin dari beliau, mim akhir itu, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini juga ada rekan saya juga dari sahabat diri, masih keluarga beliau sini. Ini ada namanya Warsia, ada ini putra beliau Muhammad Haidar Nasruddin, hampir kayak nama saya ya. Jadi insya Allah akan saya urai dalam berjalan di fitrah diri. Begitu. Jadi demikian ya untuk sementara, ini saya tangguhkan dulu, nanti saya coba akan urai. Kalau ada saudara-saudara juga ingin berjalan di wilayah ini, ayo bismillah. Setidak-tidaknya kita sudah tahu profil kita, kita sudah tahu arah tujuan hidup kita. Tinggal gimana kita mewujudkan itu dengan keyakinan dan keinginan. Insya Allah kita memperoleh rahmat, keberkahan dan keridhaan Allah Ta'ala di dalam keselamatan hidup dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.